Halo teman-teman, jadi Israel baru saja melenyapkan sejumlah besar pimpinan senior Houthi dalam satu gelombang serangan, yang bisa dibilang menjadi hari terburuk bagi organisasi tersebut dalam sejarah mereka. Maksud kami, jika kita kembali ke 10 tahun yang lalu, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan bahkan Israel selama beberapa bulan terakhir belum pernah mencapai tingkat keberhasilan seperti ini hanya dengan satu operasi. Menurut Menteri Pertahanan Israel, ini baru permulaan. Kutipan beliau, jika seseorang datang untuk membunuhmu, bangun pagi-pagi dan bunuh dia dulu. Selain itu, kami mendapat berita semalam bahwa Israel menargetkan dan mungkin telah melenyapkan juru bicara utama Hamas, Abu Abidah. Lebih lanjut tentang hal itu akan kami bahas di paruh kedua video hari ini. Sejauh ini, apa yang kita ketahui dari serangkaian serangan di sana? Dilaporkan bahwa operasi tersebut disebut drop of luck dan mengandalkan intelijen waktu nyata untuk secara efektif menargetkan kepemimpinan Houthi. Perlu juga saya sebutkan bahwa kepemimpinan Houthi adalah organisasi teror yang mengendalikan wilayah Barat Yaman, bukan Republik Yaman. Pemerintah yang diakui secara internasional berada di wilayah timur dan sebagian besar Yaman. Mereka mengatakan serangan itu terjadi beberapa jam setelah Israel mencegah 2 drone yang diluncurkan Houthi ke Israel dan bertepatan dengan pidato pemimpin Houthi. Penduduk di sana menggambarkan ledakan dahsyat, dengan salah satunya mengatakan bahwa suara ledakan itu basah dan terasa seperti berasal dari bawah tanah. Reuters melaporkan bahwa serangan itu menargetkan kompleks kepresidenan yang menampung ruang operasi dan penyimpanan rudal. Sementara pejabat IDF mengatakan serangan itu hanya mengenai satu target. Saat ini, ada sumber di Yaman yang mengatakan bahwa setidaknya di antara yang tewas dalam serangan ini adalah Perdana Menteri Houthi, Menteri Pertanian, Kesejahteraan, dan Ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang berbeda. Selain itu, ada juga Menteri Ekonomi, Menteri Kehakiman, Menteri Informasi, Menteri Pendidikan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan banyak lagi. Angka korban yang saya lihat lebih dari 50. Anda harus berasumsi bahwa ketika para pemimpin senior ini berkumpul, mereka juga memiliki semua deputi, pengawal, dan rombongan mereka, bukan? Houthi, meskipun organisasi teroris, beroperasi seperti pemerintahan, jadi orang-orang ini memiliki pengaruh yang besar. Jadi tidak akan mengejutkan jika jumlah korban bertambah 30, 40, atau bahkan 50 seiring kita memperoleh lebih banyak informasi mengenai serangan ini. IDF mengeluarkan pernyataan yang mengutip, pada hari Kamis, Angkatan Udara Israel menyerang sebuah fasilitas yang menampung puluhan pejabat senior rezim teroris Houthi. Di antara pejabat senior yang hadir di lokasi selama serangan tersebut adalah Perdana Menteri Houthi, yang gugur bersama sejumlah pejabat senior lainnya. Mengingat Iran memasok Houthi dan baru-baru ini kami mendapatkan video yang menunjukkan beberapa pengiriman dari Iran menuju wilayah yang dikuasai Houthi, tidak mengherankan jika Iran mengirim salah satunya ke Yaman secara khusus untuk tujuan ini. Atau jika Houthi menyimpan senjata ini dan memutuskan sudah waktunya untuk menembakkan gugus rudal ke Israel. Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengeluarkan pernyataan yang cukup dingin dan menyatakan bahwa ini hanyalah awal dari apa yang dapat diharapkan oleh Houthi dan poros perlawanan Iran untuk terus berlanjut dalam jangka waktu tertentu. Ia berkata, 2 hari yang lalu kami memberikan pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pimpinan politik dan keamanan tertinggi organisasi teroris Houthi di Yaman dalam operasi IDF yang berani dan brilian. Saya memperingatkan bahwa setelah wabah kegelapan, akan datang wabah anak sulung. Dan sekarang kami telah melaksanakan peringatan itu. Nasib Yaman adalah nasib Teheran, dan ini baru permulaan. Houthi akan belajar dengan cara yang keras, bahwa siapapun yang mengancam dan menyakiti Israel akan dibalas 7 kali lipat, dan mereka tidak akan memutuskan kapan ini akan berakhir. Kami akan terus menerapkan kebijakan ofensif di semua lini, dengan pesan yang jelas dan tajam. Jika seseorang datang untuk membunuhmu, bangunlah pagi-pagi dan bunuhlah dia terlebih dahulu. Angkatan Udara menargetkan pertemuan para anggota senior rezim teror di sana, yang pada saat itu sedang menonton pidato pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi. Jadi sekali lagi hal ini dilaporkan oleh Wallet dan sekarang dinyatakan lagi oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu bahwa kelompok pejabat senior Houthi itu berkumpul untuk mendengarkan pemimpin mereka berpidato. Saat itulah dampaknya terjadi. Netanyahu mencatat bahwa dalam setiap pidatonya,
Lalu Houthi berjanji untuk menyerang Israel dan menghancurkan Israel. Mereka bahkan mengukirnya di bendera mereka. Janji itu tidak akan pernah terpenuhi, tetapi janji kami untuk menyerang rezim teror dengan kekuatan yang lebih besar memang sedang dipenuhi dan dengan cara yang tegas. Ini baru awal dari serangan terhadap para pemimpin senior di San'a. Kami akan menjangkau mereka semua. Sekarang, melihat beberapa tanggapan lain di sini, khususnya dari Houthi, umumnya mereka sangat diam dalam mengumumkan kematian siapapun di barisan mereka. Ini bukan hal baru. Jika Anda melihat kampanye AS yang berkelanjutan terhadap mereka selama periode Februari-Maret, misalnya, lebih dari 40 hari serangan udara dan rudal AS setiap hari terhadap Houthi. Dalam beberapa kesempatan, kami mengklaim bahwa Amerika Serikat telah membunuh seorang tokoh senior atau pejabat militer senior. Kami rasa tidak satu pun dari klaim tersebut dikonfirmasi oleh Houthi, yang dapat dilihat dari beberapa cara berbeda. Pertama, mereka tidak mengkonfirmasinya. Atau kedua, intelijen kami mungkin tidak tepat, dan kami tidak benar-benar menangkap mereka. Meskipun demikian, perlu dicatat di sini bahwa Houthi mengkonfirmasi bahwa beberapa dari orang-orang ini terbunuh. Tanggapan Houthi? Sebagian dari tanggapan mereka mengatakan, dengan penuh kebanggaan dan kehormatan bercampur kesedihan dan duka, kami berduka atas gugurnya Perdana Menteri bersama sejumlah rekannya. Musuh yang berbahaya telah menyakiti kami dengan musibah ini. Tetapi kami berjanji kepada Tuhan, rakyat Yaman terkasih dan keluarga para martir, serta yang terluka, bahwa kami akan membalas dendam dan menciptakan kemenangan dari kedalaman luka kami. Perlu kami catat bahwa hingga rekaman ini, kami belum melihat tanggapan Houthi. Saya tidak akan terkejut jika melihat peluncuran rudal balistik dan drone diluncurkan terhadap Israel dalam beberapa jam ke depan. Tentu saja, dalam beberapa hari. Al Jazeera yang melaporkan hal ini mengatakan, mengutip, seorang pejabat Houthi telah bersumpah untuk membalas dendam terhadap Israel setelah kelompok Yaman tersebut mengonfirmasi bahwa serangan udara Israel awal pekan ini menewaskan Perdana Menteri pemerintah Houthi di ibu kota San'a. Kini, bukan hanya Houthi yang diincar dalam beberapa hari terakhir. Kita telah melihat serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan mereka. Sekali lagi, ingat bahwa Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Houthi. Kami yakin Amerika masih memiliki sejumlah kapal militer di kawasan itu. Mereka tidak sedang melakukan operasi ofensif saat ini. Selain serangan terhadap Houthi ini, kita juga melihat Israel kemarin menyerang seseorang yang tampaknya adalah juru bicara senior Hamas, Abu Abidah. Pria yang ada di fotonya adalah orang yang selalu mengeluarkan pernyataan, mengancam Israel, mengancam para sandera, dan berbicara tentang operasi militer yang sedang berlangsung. Ini sebenarnya terjadi setelah video baru yang dirilis Hamas, berjudul The Master of Martyrs, yang untuk pertama kalinya menampilkan beberapa tokoh kunci dalam organisasi Hamas yang belum pernah ditampilkan sejak mereka dibunuh oleh Israel selama beberapa tahun terakhir. Menurut Times of Israel, video berdurasi 3 menit itu, dan kami akan mencantumkan tautannya di deskripsi bagi mereka yang tertarik, dibuka dengan klip mantan kepala sayap militer Hamas, Muhammad Deif, yang berbicara tentang perjuangan Hamas melawan tiran Israel dengan musik sedih yang diputar di latar belakang. Musik, sebuah lagu berjudul Master of Martyrs, terus berlanjut seiring cuplikan tembakan roket ke Israel, parade militer invasi 7 Oktober, dan berbagai cuplikan propaganda Hamas lainnya diputar di layar. Di antara cuplikan tersebut terdapat cuplikan singkat yang tampaknya merupakan pertemuan antara beberapa mantan pemimpin Hamas, termasuk Kepala Biro Polisi Hamas, Ismail Haniyah, pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, dan Wakil Komandan Sayap Militer Hamas, Marwan Issa. Ketiga pria tersebut tewas dalam operasi IDF pada tahun 2024. Begitu pula Dev. Jadi, sekali lagi, sangat mirip dengan apa yang kita saksikan dari Houthi saat ini. Tidak banyak verifikasi mendesak, verifikasi cepat atau verifikasi tepat waktu ketika tokoh-tokoh senior ini disingkirkan. Patut dicatat pada titik ini bahwa Hamas memutuskan sudah waktunya, dan entah mengapa, mari kita lanjutkan dan mulai berduka atas orang-orang ini di depan umum. Kejadian itu terjadi beberapa saat sebelum serangan udara Israel di Gaza yang mungkin telah menewaskan Abu Abidah, juru bicara senior sayap militer Hamas. Laporan mengenai hal ini masih beragam. Jaringan Arab Saudi mengutip sumber Palestina yang mengatakan bahwa Abu Abidah berada di apartemen yang diserang Israel kemarin. Semua orang yang ada di sana tewas, dan mereka mengatakan bahwa Abu Abidah juga tewas. Anggota senior sayap militer Hamas dan beberapa anggota keluarganya mengonfirmasi kematiannya setelah melihat jenazahnya. Informasi tersebut belum sampai ke media internasional lain saat ini.
dan saya belum melihatnya dilaporkan secara resmi di Israel. Tanggapan Hamas seperti yang diharapkan umumnya cukup standar dalam cara mereka melakukan ini. Mereka berbicara tentang kekejaman yang dilakukan dalam serangan ini dan tidak merujuk pada Hamas atau bahkan target serangan. Hamas mengatakan, mengutip, serangan udara kriminal yang dilakukan oleh tentara pendudukan fasis terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan Al-Ramal yang padat penduduk di kota Gaza Barat mengakibatkan puluhan korban jiwa, termasuk martir dan korban luka. Ini merupakan eskalasi lebih lanjut dalam genosida dan penergitan brutal warga sipil tak berdosa yang bertujuan untuk meneror dan mengusir paksa mereka dari kota. Sekali lagi, respons Hamas yang cukup standar, meskipun sangat jelas bahwa semua militan terbunuh, itulah yang umumnya akan kita dengar dari Brigade Qassam. Nah, di Gaza, seorang sumber Palestina dengan banyak sumber di jalur Gaza mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, Abu Abaidah, juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, baik-baik saja dan rumor Sionis itu tidak benar. Catatan singkat tentang rumor yang tidak benar itu, 2 hari yang lalu terjadi serangan, Israel telah melanjutkan operasi militer di beberapa wilayah jalur Gaza. Tampaknya ada IED yang diledakkan di bawah sebuah kendaraan dan mungkin 1 tentara Israel tewas. Saya tidak yakin apakah itu tepat sasaran, tetapi pasti ada beberapa orang terluka yang berada di dalam kendaraan. Seketika berita mulai bermunculan di media Palestina bahwa 4 tentara Israel telah ditangkap, diculik, dan ditawan oleh Hamas, serta diseret ke dalam terowongan bawah tanah. Dikatakan bahwa sedang ada pencarian mendesak yang berlangsung dan Israel telah memberlakukan pemblokiran terhadap media ini. Al Jazeera bahkan berdiri seperti meja siaga seolah-olah semua mata tertuju pada hal ini. Tentara Israel ditangkap dan ditahan oleh Hamas. Dari semua sumber, itu tidak benar dan memang tidak benar. Jadi Israel keluar dan mengatakan bahwa itu sepenuhnya rekayasa. Semua organisasi yang melaporkannya mencabut berita tersebut sepenuhnya. Kami belum melihat bukti sejak insiden itu bahwa bahkan dari Hamas, mereka memiliki tentara-tentara itu. Di masa lalu, kami telah melihat bahwa mereka merilis rekaman dengan cukup cepat untuk semacam menyombongkan diri dan membangun apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan. Jadi rumor itu tidak benar. Al Jazeera menambahkan laporan ini sekali lagi tanpa banyak komentar, tetapi tetap berpegang pada komponen sipil di mana mereka mengatakan serangan melukai anak-anak karena Israel menargetkan juru bicara Qassam, Abu Abaidah. Mereka juga mengatakan video menunjukkan anak-anak yang terluka setelah serangan di kota Gaza ketika militer Israel menyerang beberapa gedung apartemen dalam upayanya untuk memaksa warga Palestina keluar dari wilayah tersebut. Israel mengatakan mereka menargetkan juru bicara Brigade Qassam, Abu Alba, dari sayap bersenjata Hamas. Jadi sekali lagi kita tunggu saja konfirmasinya. Saya rasa tidak akan ada dalam waktu dekat. Yang perlu kita nantikan adalah pengumuman dari Israel dalam 1 atau 2 hari ke depan mengenai dampak serangan ini. Kita mendapatkan beberapa laporan tidak resmi dari pejabat yang tidak disebutkan namanya saat ini yang mengatakan bahwa jika dia ada di sana, dia pasti tewas, tetapi tidak ada yang tercatat. Kita tidak akan mendapatkan konfirmasi apapun dari Hamas dalam waktu dekat. Jadi kita harus menunggu dan melihat bagaimana kelanjutannya. Sekarang kami ingin menutupnya